Assalamualaikum. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita maklum beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sebagai seorang mukmin, tentu saja kita harus memberi perhatian yang lebih besar kepada ayat-ayat seperti ini, karena secara spesial ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Ada ayat ya ayyuhan nas, manusia. Ada ayat ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Kutiba alaikumusiyam, diterjemahkan dengan diwajibkan kamu berpuasa. Kata kutiba itu sendiri dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Sesuatu kalau ditulis, kedudukannya jadi kuat. Orang tidak mengelak, tidak bisa mengelak. Itu diwajibkan, sehingga kita tidak bisa mengelak dari kewajiban berpuasa. Bahkan Allah memberi argumentasi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa itu bukan ibadah yang baru, sudah ada sejak umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat. Sholat juga sudah ada sejak dulu, setiap Nabi melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu baru ada setelah Isra dan Mi'raj. Puasa begitu juga. Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan puasa kita dengan umat terdahulu, itu lebih berat umat terdahulu. Misalnya puasanya Nabi Daud alaihi salam itu sampai 6 bulan dalam setahun. Kalau kita kan ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari, yaitu sebulan dalam setahun. Bilangan harinya kalau enggak 29, 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Kalau enggak 29, 30. Ini perbandingan waktu. Nabi Daud itu 6 bulan dalam setahun. Bahkan 6 bulan ini bukan dari bulan 1 sampai bulan 6. Bukan dari bulan 7 sampai bulan 12. Tapi sepanjang tahun. Caranya diselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang paling afdal. Puasa yang paling Allah suka. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan ahabbus sholat ilallah sholatu Daud. Sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Daud. Di antaranya Nabi Daud itu kalau tidur itu tengah malam. Hitungan jamnya kira-kira jam 12 baru tidur. Tapi setengah 2 udah bangun untuk sholat malam. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Itu dimulai dari setengah 2. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah suka itu adalah puasanya Daud. Fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Begitulah Nabi Daud. Sepanjang tahun puasanya. Sehingga saya suka mengatakan
Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Yang kedua, dan ini berlaku di awal-awal Nabi berpuasa bersama para sahabat. Dulu orang puasa melakukan hubungan suami istri juga tidak boleh, meskipun malam. Bukan cuma siang nggak boleh, malam juga nggak boleh. Sehingga kalau sudah memasuki Ramadan, sahabat-sahabat itu sudah mulai jaga jarak dengan istrinya. Suatu ketika Umar bin Khattab lupa kalau itu nggak boleh, sehingga dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah melakukan hubungan dengan istrinya, baru dia menyadari kalau ini nggak boleh. Ya sudah, emang udah terjadi. Maka Umar tetap saja berpuasa. Dia berpuasa, cuma besoknya dia datang menemui Nabi. Ketika datang menemui Nabi, apa dia bilang? Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri saya. Kan nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Terus kenapa kamu lakukan? Habis saya lupa. Terus puasa saya jadi bagaimana? Maka diturunkan ayat 187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Suami istri itu diilustrasikan seperti pakaian. Pakaian itu bukan sekedar boleh dan harus dipakai, tapi fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Suami istri itu ada keaibannya, ada kekurangannya, ada kejelekannya, maka keaiban itu harus ditutup. Jangan suka diceritakan kepada orang lain. Baik terkait dengan sifat maupun perilaku. Nah, ini kan banyak orang suka mengumbar keaiban istrinya atau sebaliknya mengumbar keaiban suaminya. Meskipun sepele, yang kecil-kecil jangan. Misal, bapak ke rumah temen bertamu. Ternyata bukan cuma disuguhi minuman, kue atau buah, ternyata disuguhi makan besar. Makan nasi, lauk pauk, ada sotonya lagi kan gitu. Sotonya juga enak. Lalu selesai makan, karena soto ini enak, bapak nanya kepada teman itu, tuan rumah, maksudnya sih kalau beli di mana? Ini soto bikin sendiri apa beli? Dia bilang apa? Ini masakan istri saya, bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Enak ya, punya istri bisa masak soto seenak ini. Istri saya mau boro-boro. Istri saya mau masak air juga angus. Ngomong begitu aja tuh nggak boleh. Itu namanya mengemukakan keaiban istri. Ya, ada lagi filosofi mengapa suami itu disebut pakaian. Allah tahu kalau kamu tidak mampu menahan nafsumu. Kalau sebulan kamu tidak melakukan hubungan suami istri, kamu tuh tidak mampu menahan nafsu. Allah tahu kalau kamu tidak mampu menahan nafsumu. Maka bertaubat. Allah maafkan atas kesalahan itu. Dan sekarang silahkan kamu melakukan hubungan dengan istri sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka sejak itu
sejak Umar nanya, malam sudah dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, yang pertama tadi puasa sampai 6 bulan dalam setahun. Yang kedua, dihalalkan pada malam hari melakukan hubungan dengan istri. Nah, yang ketiga, dulu orang puasa, dan itu berlaku di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa, itu tidak ada sahur. Jadi orang kalau sudah tidur di malam hari, meskipun tidurnya habis maghrib atau habis isya, baru saja isya dia tidur misalnya, maka sudah mulai puasa tidur itu, karena bangunnya mulai puasa. Ini ada kasus terjadi pada seorang sahabat namanya Qais bin Sarmah. Qais ini pekerja kasar, pekerja berat, yang menguras tenaga, padahal dia berpuasa. Tiba waktu maghrib, waktunya berbuka puasa. Berbuka puasa itu sering diistilahkan dengan kata takjil. Takjil itu bukan makanan ya Bu. Takjil itu artinya segera. Segera apa? Segera berbuka puasa. Kenapa segera buka puasa? Karena sudah waktunya. Jadi apa saja kalau sudah waktunya segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Meskipun cuma minum segelas, makan kurma 3 butir, udah sholat maghrib. Itu namanya udah takjil, udah buka puasa. Qais itu sesudah sholat, dia ingin makan besar. Nah, kalau kayak kita makan nasi dengan lauk-lauknya. Ternyata istrinya belum menyiapkan makanan. Nunggu dia. Nunggunya ternyata rebah. Emang ngantuk, capek, lapar. Baru saja nempel kepala langsung pules. Ketika istrinya sudah selesai menyiapkan makanan, dibangunkan itu suaminya. Bang, ayo makan. Gak ada respon. Dikencengin lagi suaranya. Gak ada respon. Sampai 3 kali gak ada respon. Akhirnya istrinya mendatangi dia. Dilihat suaminya sudah tidur. Celaka engkau. Ini kalau begini udah harus puasa lagi. Kenapa? Udah tidur. Begitu dulu syariatnya. Ya udah, Qais nggak jadi makan. Besoknya dia kerja lagi. Dengan kerja keras, kerja kasar, kerja berat. Yang menguras energi. Ternyata Qais jatuh pingsan lagi kerja. Maka dilaporkan hal ini kepada Nabi. Jadi bagaimana ini puasanya? Dia jatuh pingsan karena nggak ada sahur. Maka ayat tadi 187 ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan, minum di malam hari itu silahkan. Sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar. Batas akhir bersahur atau makan, minum, itu waktu subuh. Sesudah subuh, summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai waktu malam. Maghrib itu awal malam. Sehingga puasa sudah boleh berbuka pada waktu maghrib tiba. Jadi 2 hal ini yang dibolehkan, yang dihalalkan pada malam hari di bulan Ramadan, yaitu hubungan suami istri dan makan minum. Itulah kemudahan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadisnya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Bedanya puasa kita
dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Batas waktunya sampai subuh. Bagaimana Pak Ustadz? Itu kok ada istilah imsak? Imsak itu artinya menahan. Waktu imsak waktunya menahan. Lah ini kalau ibarat lampu lalu lintas, ini lampu kuning. Perhatian, sebentar lagi merah. Lampu kuning boleh jalan? Boleh. Lampu kuning boleh jalan. Tapi pelan-pelan, karena sebentar lagi juga merah. Lah kita kalau ketemu lampu kuning jadi pelan apa jadi kenceng? Jadi kenceng. Lagi kenceng-kencengnya merah. Berhenti apa enggak? Bablas. Jangan sampai udah azan di masjid, udah azan di TV, di radio. Ini masih sahur aja. Enggak bisa begitu. Jadi hentikan makan, minum. Maka kehati-hatian membuat guru-guru kita di masa lalu itu mengajarkan namanya imsak. Bukan tidak boleh, silakan. Lagi pula 10 menit sebelum subuh itu kan konsentrasinya sudah ke sholat subuh. Maka Rasulullah pun kalau sholat malam itu tidak sampai mentok subuh. Ada jeda kira-kira baca 50 ayat. Itulah kiasnya, perbandingannya. Kenapa ada imsak? Karena Rasul sholat malam saja enggak sampai mentok ke subuh. Ada jeda kira-kira baca 50 ayat. Ya 50 ayat itu kira-kira 10 menit. Baca Yasin 85 ayat. Itu kira-kira 15-an menit. Jadi kalau 50 ayat kira-kira 10 menit. Nah gitu aja logikanya. Nggak mutlak. Jadi boleh-boleh saja. Baik. Ini yang kita bahas